Sebenarnya tidak ada anak yang bandel atau nakal. Yang ada adalah anak-anak itu belum mampu menemukan cara untuk mengatur waktu mereka. Anak-anak itu belum tahu skala prioritas. Maka tugas kita sebagai guru mengarahkan mereka bahwa harusnya dia mendahulukan ini dulu sebelumnya itu. Karena pada dasarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sobat religi dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di Rumata Podcast. Senang sekali di momen peringatan Hari Guru Nasional, saya Isna Patiung kembali boleh berjumpa dengan Sobat religi. Kita akan berbincang dengan salah seorang guru inspiratif, yaitu Ibu Siti Suhraini SPD MPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di Madrasah Alia Ma'arif NU Sepang Bantaeng. Apa kabar Ibu? alhamdulillah sehat-sehat saja. Bagaimana dengan Ibu Isna? Puji Tuhan, saya juga sehat Ibu. Kementerian Agama telah meluncurkan kurikulum berbasis cinta, yang mana di dalamnya terdapat pancacita untuk diterapkan di madrasah. Nah, sebagai seorang guru bagaimana implementasinya di sekolah Ibu? Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Humas Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng karena mengundang saya dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Kurikulum berbasis cinta menurut saya adalah sebuah bingkai yang dibentuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang sebenarnya implementasinya itu sudah lama terlaksana di madrasah-madrasah, khususnya di Madrasah Alia Ma'arif NU Sepang. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar, yang telah membentuk bingkai KBC sehingga kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh guru-guru di madrasah itu akhirnya menjadi masif pelaksanaannya. KBC itu ada 5, disebut panca cinta. Yang pertama adalah cinta kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta kepada diri dan sesama. Yang ketiga, cinta kepada lingkungan. Yang keempat, cinta kepada ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah cinta kepada bangsa dan negara. Kelima, cinta yang terbingkai dalam KBC itu telah kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari di madrasah. Yang paling awal adalah pembiasaan siswa untuk melaksanakan sholat duha berjamaah dan tadarus bersama sebelum pembelajaran dimulai. Itu dilaksanakan di masjid madrasah. Pembiasaan lain yang kami lakukan di madrasah, penggunaan atau pemanfaatan limbah plastik menjadi sesuatu yang baru. Jadi di madrasah kami kalau Ibu berkunjung ke sana nanti akan melihat produk-produk hasil olahan limbah plastik Kerajinan anak-anak. Iya, itu ada ekobrik, kemudian menjadi meja, menjadi kursi, tempat duduk, menjadi tempat sampah, jadi dari sampah menjadi tempat sampah. Di sekolah itu kan tentu kita berjumpa dengan anak-anak yang berbeda-beda karakter. Nah, kira-kira sebagai seorang guru, bagaimana Ibu mengolah emosi untuk menghadapi anak-anak yang tentu ada yang mudah diarahkan, tetapi ada juga yang mungkin agak bandel dalam tanda kutip. Saya selalu mengatakan kepada orang yang tidak seprofesi dengan saya bahwa menjadi guru itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena guru juga manusia, Bu. Pasti dia juga memiliki persoalan-persoalan di rumah, masalah-masalah yang harus mereka selesaikan di luar jam sekolah. Tetapi kemudian sebagai seorang guru secara pribadi, saya merasa bahwa mengajar itu sebagai sarana katarsis. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena biasanya jika ada hal yang membuat pikiran saya menjadi mumet
atau mungkin kurang sehat, tetapi masih bisa ke madrasah, maka jika bertemu dengan siswa, berbincang bersama mereka, tertawa bersama mereka, maka saya merasa penyakit saya itu menjadi lebih ringan. Saya merasa pikiran saya menjadi lebih plong begitu. Kemudian saya mau menggarisbawahi bahwa sebenarnya tidak ada anak yang bandel atau nakal. Yang ada adalah anak-anak itu belum mampu menemukan cara untuk mengatur waktu mereka. Anak-anak itu belum tahu skala prioritas. Maka tugas kita sebagai guru mengarahkan mereka bahwa harusnya dia mendahulukan ini dulu sebelumnya itu. Karena pada dasarnya, pada saat itu dia membutuhkan orang dewasa di sampingnya yang bisa memberitahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Dalam keadaan apapun, dalam situasi hati bagaimanapun, guru jika berhadapan dengan siswanya maka dia harus profesional. Dia harus menampakkan senyumnya yang manis supaya anak-anak yang melihat merasa, oh ada orang yang menerima saya di madrasah. Kemudian Ibu, bolehkah berbagi tips bagaimana cara kreatif memastikan materi atau bahan ajar itu bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak di madrasah tempat Ibu mengajar? Di mata pelajaran bahasa Inggris itu, karena saya ada 3 orang guru bahasa Inggris di Madrasah Alia Ma'arif Sepang, kami menganggap bahwa itulah fungsinya administrasi pembelajaran. Adanya program tahunan, program semester, RPP, yang RPP itulah yang kita gunakan untuk mengontrol kita selama berada di kelas. Termasuk di dalamnya bagaimana memastikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari itu tercapai atau tidak. Maka paling awal kita lakukan di kelas sebelum memulai pembelajaran inti, maka guru sebaiknya menyampaikan tujuan apa yang akan kita capai pada hari itu bersama siswa. Jadi siswa tahu bahwa oh hari ini tujuannya, misalnya saya di bahasa Inggris, tujuan pembelajaran misalnya hari itu hanya ada 2 tujuan. Yang pertama misalnya menyampaikan ekspresi tertentu, misalnya ekspresi marah, ekspresi sedih. Kemudian tujuan yang kedua adalah bagaimana meresponnya. Setelah melakukan pembelajaran, maka kita melakukan refleksi. Kita menanyakan ulang kepada siswa tentang ekspresi marah, ekspresi sedih, dan respon terhadap ekspresi itu. Dari situ kita bisa mengukur bahwa, oh ini tujuan pembelajaran saya tercapai atau tidak. Jadi, saya boleh mengatakan bahwa administrasi pembelajaran itu bukan kaleng-kaleng, Bu. Tetapi memang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu menjadi guru? Bolehkah diceritakan kepada kami suka duka menjadi seorang guru? Saya mulai mengajar itu Bu di tahun 2004. Saat itu saya diberi amanah di kelas 3. Saya merasa sukanya itu lebih banyak daripada dukanya. Menjadi guru itu memberikan kita pencerahan, memberikan kita wawasan yang luas tentang berbagai karakter siswa yang kita hadapi. Selain itu, kita juga bisa mengenal pribadi-pribadi orang tua mereka. Sehingga dalam perjalanan saya sebagai seorang guru sejak tahun 2004 itu, yang paling menyenangkan bagi saya adalah mampu membantu siswa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Baik itu masalah tentang pelajaran saya, maupun masalah yang terkait dengan hubungannya dengan orang tuanya, dengan temannya, dengan guru lain, ataupun dengan siapa saja yang bisa mempengaruhi pembelajarannya di sekolah. Kemudian, hal kedua yang membuat saya merasa bangga menjadi guru adalah ketika mendengar kabar keberhasilan siswa saya setelah tamat. Dari situ, saya merasa bahwa profesi guru, meskipun di publik itu kadang-kadang banyak permasalahan yang menyudutkan guru, memojokkan guru, tetapi sampai sekarang saya tidak pernah menyesal menjadi guru. Jadi saya bangga menjadi guru, menjadi bagian dari keberhasilan siswa-siswa saya. Luar biasa Ibu. Peringatan Hari Guru Nasional, Kementerian Agama mengangkat tema merawat semesta dengan cinta. Apa pesan Ibu untuk guru-guru dan juga untuk anak-anak didik di sekolah?
Saya senang sekali mendengar jargon itu, merawat semesta dengan cinta. Betul. Bahwa dengan cinta segala rintangan itu tidak ada apa-apanya. Dengan adanya kurikulum berbasis cinta, maka cinta yang ada dalam diri kita bukan hanya kita berikan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam semesta ini, kepada lingkungan, kepada orang-orang yang juga berada di luar lingkungan madrasah. Menjadi guru itu adalah panggilan jiwa. Saya sangat yakin bahwa guru yang mencintai profesinya, dia juga pasti akan mencintai siswa-siswa dan lingkungan di sekitarnya. Khusus untuk anak-anakku, seluruh siswa mana saja berada, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kasih ibu sepanjang masa, kasih guru sepanjang waktu. Luar biasa. Ya, terima kasih atas kehadiran Ibu Siti Suraini di Rumata Podcast pada kesempatan di momen spesial peringatan Hari Guru Nasional. Kami mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru-guru hebat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.